Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah telaah soal untuk materi atau elemen, geometri, dan pengukuran. Dengan submateri yang keenam yaitu bangun ruang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Geometri dan pengukuran. Dengan submateri yang keenam yaitu bangun ruang. Adapun materi-materi yang berkaitan dengan bangun ruang itu meliputi yang pertama, unsur-unsur pada bangun ruang. Yang kedua, jaring-jaring bangun ruang. Yang ketiga, volume bangun ruang. Dan yang keempat, luas permukaan bangun ruang. Langsung saja kita bahas telaah soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bangun ruang direbahkan dari bentuk asalnya, sehingga menjadi sebuah jaring-jaring seperti tampak pada gambar. Diketahui panjang persegi pada jaring-jaringnya 10 cm dan tinggi segitiga 12 cm. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, bangun ruang pada gambar adalah 5 segi 4. Untuk pernyataan yang kedua, total panjang rusuk bangun ruang tersebut adalah 136 cm. Dan untuk pernyataan yang ketiga, luas daerah jaring-jaring adalah 340 cm persegi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di samping ini merupakan jaring-jaring bangun ruang yang terdiri dari bangun persegi A, B, C, D dan 4 buah segitiga yang kongruen. Dari ketahui panjang sisi persegi adalah AB sama dengan 10 cm dan tinggi segitiga 12 cm. Misalkan tinggi segitiga BEC adalah PE, di mana PE tegak lurus dengan BC. Maka panjang PE sama dengan 12 cm. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah bangun ruang pada gambar adalah 5 segi 4 merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, pada gambar ini terlihat bahwa alas bangun ruang ini adalah segi 4, yaitu persegi A, B, C, D, di mana sisi-sisi tegaknya itu merupakan segitiga yang bertemu di titik puncak, yaitu di titik E. Maka bangun ruang pada gambar adalah 5 segi 4. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah total panjang rusuk bangun ruang tersebut adalah 136 cm? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, rusuk pada bangun ruang 5 segi 4 ini terdiri dari rusuk AB, BC, CD, AD, kemudian rusuk tegaknya terdiri dari EA, EB, EC, dan ED. Nah, panjang rusuk AB di sini sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu 10 cm. Sedangkan untuk panjang rusuk tegaknya, yaitu EA, EB, EC, dan ED di sini sama. Maka, kita cari terlebih dahulu panjang rusuk tegak ini.
Perhatikan segitiga BEC ini, di mana PE adalah tinggi segitiga dengan panjang PE sama dengan 12 cm. Nah, di dalam segitiga BEC ini akan terbentuk segitiga BEF siku-siku di P, di mana panjang sisi penyikunya adalah PE sama dengan 12 cm dan BP sama dengan setengah AB, yaitu 5 cm. Maka akan kita cari panjang sisi miring, yaitu BE. Nah, pada segitiga siku-siku BEP ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu BE pangkat 2 sama dengan EP pangkat 2 ditambah BP pangkat 2. Nah, karena panjang EP sama dengan 12 cm dan BP sama dengan 5 cm, maka BE pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, hasil dari 12 pangkat 2 adalah 144, sedangkan hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Maka didapat BE pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 25. Hasilnya adalah BE pangkat 2 sama dengan 169. Nah, selanjutnya kita akarkan kedua ruasnya. Maka didapat BE sama dengan akar 169. Hasilnya adalah BE sama dengan 13. Maka panjang kaki-kaki segitiga ini adalah BE sama dengan CE sama dengan 13 cm. Nah, selanjutnya total panjang rusuk 5 segi 4 ini dapat dirumuskan dengan 4 kali panjang rusuk AB ditambah 4 dikali panjang rusuk BE. Nah, karena AB sama dengan 10 cm dan BE sama dengan 13 cm, maka didapat 4 dikali 10 cm ditambah 4 dikali 13 cm. Nah, hasil dari 4 dikali 10 cm adalah 40 cm. Dan hasil dari 4 dikali 13 cm adalah 52 cm. Maka didapat 40 cm ditambah 52 cm, hasilnya adalah 92 cm. Maka total panjang sisi bagian ruang tersebut adalah 92 cm, bukan 136 cm. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah. Berikutnya pernyataan yang ketiga. Apakah luas daerah jaring-jaring adalah 340 cm persegi? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, karena jaring-jaring 5 segi 4 ini terdiri dari 1 buah persegi dan 4 buah segitiga, maka luas jaring-jaring 5 segi 4 sama dengan luas persegi ABCD ditambah dengan 4 kali luas segitiga BEC. Nah, untuk luas persegi ABCD di sini dapat dirumuskan dengan AB pangkat 2. Sedangkan untuk luas segitiga BEC dapat dirumuskan dengan setengah dikali alas yaitu BC dikali tinggi yaitu EP. Nah, sehingga didapat luas jaring-jaring di sini sama dengan AB pangkat 2 yaitu 10 pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali setengah dikali BC yaitu 10 dikali EP yaitu 12. Nah, hasil dari 10 pangkat 2 adalah 100. Kemudian ditambah dengan 4 dikali hasil dari setengah dikali 10 dikali 12 adalah 60. Maka didapat luas jaring-jaring sama dengan 100 ditambah 4 dikali 60. Nah, hasil dari 4 dikali 60 adalah 240. Maka didapat luas jaring-jaring sama dengan 100 ditambah 240. Hasilnya adalah 340. Maka didapat luas daerah jaring-jaring adalah 340 cm persegi. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya soal yang kedua. Sebuah kolam ikan berbentuk prisma
Permukaan kolam tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Kedalaman kolam dari permukaan tanah dibuat melandai untuk memudahkan aliran pembuangan, mulai dari 1 meter hingga 1,2 meter. Volume air maksimum untuk mengisi kolam tersebut adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui kolam ikan di sini berbentuk prisma yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, permukaan kolam di sini berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Nah, untuk kedalaman kolam ikan adalah 1 meter dan 1,2 meter. Akan kita cari volume air maksimal untuk mengisi kolam. Maka akan kita cari volume prisma yang dirumuskan dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, perhatikan bahwa alas prisma ini berbentuk trapesium siku-siku, di mana luas trapesium itu dapat dirumuskan dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Nah, di mana sisi-sisi sejajarnya di sini adalah 1,2 meter dan 1 meter. Sedangkan tinggi trapesiumnya adalah 5 meter. Maka, volume prisma dengan alas trapesium ini dapat dirumuskan dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dikali tinggi prisma. Nah, untuk tinggi prisma di sini adalah 3 meter. Maka didapat volume kolam di sini sama dengan setengah dikali 1 meter ditambah 1,2 meter dikali 5 meter dikali 3 meter. Nah, hasil dari 1 meter ditambah 1,2 meter adalah 2,2 meter. Maka didapat volume kolam sama dengan setengah dikali 2,2 meter dikali 5 meter dikali 3 meter. Hasilnya adalah 16,5 meter kubik. Nah, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Maka 16,5 meter kubik itu sama dengan 16,5 dikali 1000 liter. Hasilnya adalah 16.500 liter. Sehingga didapat volume air maksimal untuk mengisi kolam tersebut adalah 16.500 liter. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 16.500 liter. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Gazebo. Gazebo adalah bagian dari taman, berupa bangun kecil yang berguna untuk berteduh dalam menikmati keindahan taman. Atap gazebo dapat disusun dengan berbagai bentuk bangun ruang. Gambar berikut merupakan atap sebuah gazebo. Bidang ABCD berbentuk persegi panjang, dengan panjang AB sama dengan 1,2 meter, BC sama dengan 1,6 meter, dan TB sama dengan 2,6 meter. Ruas garis TO tegak lurus dengan AC. Atap gazebo terbuat dari genting, sedangkan kerangka atap terbuat dari baja ringan. Nah, berdasarkan teks ini, maka terlihat bahwa atap gazebo itu membentuk 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya di sini adalah AB sama dengan 1,2 meter dan lebarnya yaitu BC sama dengan 1,6 meter. Nah, sedangkan panjang rusuk tegaknya adalah TB sama dengan 2,6 meter. Kemudian TO di sini tegak lurus AC. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk soal yang ketiga, berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Untuk pernyataan yang pertama, kerangka TO adalah tinggi atap gazebo. Untuk pernyataan yang kedua, panjang kerangka pada rusuk TD sama dengan rusuk TA. Dan untuk pernyataan yang ketiga, luas sisi atap TAB sama dengan sisi atap TAD. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah kerangka TO adalah tinggi atap gazebo? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan gambar ini, atap gazebo itu berbentuk 5 segi 4, di mana alasnya itu berbentuk persegi panjang. AC dan BD adalah diagonal bidang alas ABCD, di mana panjang kedua diagonal ini sama, yaitu AC sama dengan BD. Nah, titik potong kedua diagonal ini adalah titik O. Maka panjang OC sama dengan panjang OA, sama dengan panjang OB, sama dengan panjang OD. Nah, berdasarkan teks tadi, TO itu tegak lurus dengan AC. Karena AC itu berada pada bidang ABCD, maka TO tegak lurus bidang ABCD. Sehingga TO adalah tinggi dari 5 segi 4 ABCDE ini. Maka kerangka TO adalah tinggi atap gazebo. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah panjang kerangka pada rusuk TD sama dengan rusuk TA? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, pada 5 segi 4 ini, panjang AO sama dengan BO, sama dengan CO, sama dengan DO. Nah, TO adalah tinggi 5 segi 4. Maka panjang TA itu sama dengan panjang TB, sama dengan panjang TC, sama dengan panjang TD. Sehingga panjang kerangka pada rusuk TD itu sama dengan rusuk TA. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah luas sisi atap TAB sama dengan sisi atap TAD? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, perhatikan bidang sisi TAB. Karena panjang TA sama dengan TB, maka segitiga TAB adalah segitiga sama kaki. Dengan panjang alasnya adalah AB sama dengan 1,2 meter. Dan kedua kakinya di sini panjangnya sama, yaitu TA sama dengan TB sama dengan 2,6 meter. Berikutnya perhatikan bidang sisi TAD. Karena panjang TA sama dengan TE, sama dengan TD, maka segitiga TAD juga merupakan segitiga sama kaki, di mana panjang alasnya adalah AD sama dengan 1,6 meter. Nah, karena panjang TA sama dengan TB sama dengan TD, dan panjang alas kedua segitiga ini berbeda, maka tinggi kedua segitiga ini juga berbeda. Akibatnya, luas kedua segitiga ini tidak sama. Maka, luas sisi atap TAB itu tidak sama dengan luas sisi atap TAD. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang salah.
Berikutnya soal yang keempat. Berdasarkan teks tersebut, volume dari atap gazebo adalah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena atap gazebo ini berbentuk 5 segi 4, maka kita gunakan rumus untuk menghitung volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Dari sini tinggi limas itu belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu tinggi limas ini, yaitu sebagai berikut. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B ini. Nah, pada segitiga ABC, maka akan kita hitung panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, karena AB sama dengan 1,2 meter dan BC sama dengan 1,6 meter, maka AC pangkat 2 sama dengan 1,2 pangkat 2 ditambah 1,6 pangkat 2. Nah, hasil dari 1,2 pangkat 2 adalah 1,44, sedangkan hasil dari 1,6 pangkat 2 adalah 2,56. Maka didapat AC pangkat 2 sama dengan 1,44 ditambah 2,56. Hasilnya adalah AC pangkat 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akarkan kedua ruasnya. Maka didapat AC sama dengan akar 4. Hasilnya adalah AC sama dengan 2. Maka didapat panjang diagonal AC di sini adalah 2 meter. Nah, karena panjang AO di sini sama dengan panjang CO, maka panjang AO sama dengan panjang CO, yaitu setengah dikali 2 meter. Hasilnya adalah 1 meter. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga COT, siku-siku di O ini. Nah, pada segitiga COT ini akan kita cari panjang TO, yaitu tinggi limas. Dengan menggunakan rumus, TO pangkat 2 sama dengan TC pangkat 2 dikurang OC pangkat 2. Nah, untuk panjang TC di sini sama dengan 2,6 meter. Sedangkan panjang OC sama dengan 1 meter. Maka didapat TO pangkat 2 sama dengan 2,6 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Nah, hasil dari 2,6 pangkat 2 adalah 6,76. Sedangkan hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1. Maka didapat TO pangkat 2 sama dengan 6,76 dikurang 1. Hasilnya adalah TO pangkat 2 sama dengan 5,76. Selanjutnya kita akarkan kedua ruasnya, sehingga didapat TO sama dengan akar 5,76. Hasilnya adalah 2,4. Maka didapat tinggi limas ini adalah 2,4 meter. Nah, selanjutnya tinggal kita cari volume atap gazebo, yaitu volume limas. Dengan menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas, yaitu 1/3 dikali luas alas AB dikali BC dikali tinggi limas, yaitu TO. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan panjang AB yaitu 1,2 meter, kemudian panjang BC yaitu 1,6 meter, dan panjang TO yaitu 2,4 meter ke dalam rumus ini. Sehingga didapat volume limas sama dengan 1/3 dikali 1,2 meter dikali 1,6 meter dikali 2,4 meter. Hasilnya adalah 1,536 meter kubik. Maka didapat volume dari atap gazebo adalah 1,536 meter kubik. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu 1,536 meter kubik. Terakhir soal yang kelima. Suatu bola dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 21 cm.
Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah bola dimasukkan ke dalam kubus, di mana panjang rusuk kubus adalah 21 cm. Nah, karena bola terbesar yang dimasukkan ke dalam kubus, maka panjang diameter bola sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu D sama dengan 21 cm. Maka, volume bola terbesar itu dapat dirumuskan dengan 1/6 pi D pangkat 3. Nah, di mana D sama dengan 21 cm dan pi sama dengan 22/7. Maka didapat volume bola sama dengan 1/6 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali 21 cm. Nah, perhatikan bahwa 21 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 3 cm. Selanjutnya, 22 dan 6 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 11 dan 3. Terakhir, 3 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1 cm. Sehingga didapat volume bola sama dengan 1 dikali 11 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali 1 cm. Hasilnya adalah 4.851 cm kubik. Maka didapat volume bola terbesar adalah 4.851 cm kubik. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 4.851 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan telaah soal untuk materi atau elemen, geometri, dan pengukuran. Dengan submateri yang keenam yaitu bangun ruang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.